Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu arsalatu bi risalatil qudsiyah wa ahkamihi syarifah mu'ajalatin kulli muskilatin shagiratin aw kabirah. Amma ba'd. Para pemirsa Makassar Cinta Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, kesehatan, umur yang panjang sehingga pada hari ini hari ke-15 bulan suci Ramadan 1441 Hijriah kita masih bisa bersama-sama menjalankan ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah lainnya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga ibadah puasa kita hari ini dan hari-hari sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah amin. Pemirsa Makassar Cinta Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini di agenda dialog Ramadan yang diselenggarakan oleh Makassar Cinta Quran, kita akan mengangkat satu tema, mendiskusikan satu topik, yakni Ramadan, bulan kesabaran dan perjuangan. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bersama para pemirsa sekalian, bahwa Ramadan kita kali ini sedikit agak berbeda dengan bulan Ramadan di tahun-tahun sebelumnya. Ya, di mana di bulan Ramadan kali ini kita menjalani ibadah Ramadan ini ya di tengah-tengah mewabahnya wabah virus corona atau COVID-19 yang melanda negeri kita dan negeri-negeri lainnya. Nah, tentu ini membutuhkan kesabaran dan perjuangan dalam menjalankan ibadah puasa kita di tengah-tengah mewabahnya COVID-19 ini. Nah, insya Allah ini akan kita diskusikan, akan kita perbincangkan dengan kedua narasumber kita yang alhamdulillah sudah hadir, sudah standby di layar monitor masing-masing. Baik, kita sapa terlebih dahulu kedua narasumber kita. Ya, yang pertama Ustadz Fahri Firman SIP. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar hari ini Ustadz? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Ustadz, sehat ya. Ya, kemudian pemateri yang kedua yaitu Ustadz Agustam. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah, Iya, alhamdulillah sehat semua Ustadz ya. Ya, syukur alhamdulillah. Insyaallah. Ya, baik para pemirsa, kita tidak berlama-lama, kita langsung persilakan kepada narasumber kita untuk membahas tema kita kali ini, yakni Ramadan, bulan kesabaran dan perjuangan. Baik, saya ke Ustadz Firman terlebih dahulu. Ya, Ustadz, bulan Ramadan kita kali ini, ya, sebagaimana yang telah kita pahami bersama, kita jalani di tengah mewabahnya COVID-19, Ustadz ya. Ya. Tentu dibutuhkan kesabaran, Ustadz, ya, dalam menghadapi atau menjalankan ibadah puasa kita. Bukan hanya sabar menahan lapar dan dahaga, ya, juga kita harus sabar dalam menghadapi wabah COVID-19 ini. Dan diperparah lagi, kita harus sabar dalam menghadapi kebijakan-kebijakan rezim penguasa yang nampaknya tidak berpihak kepada rakyat. Ya, nah sebelum lebih jauh Ustaz, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu apa sih sabar itu, definisi sabar itu bagaimana itu Ustaz? Ya, tafadhal Ustaz Fahri. Ya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha ma'as sabirin, shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Pemirsa nonton kajian kita pada kesempatan ini, yaitu berkenaan dengan Ramadan sebagai tempat untuk kita bersabar dan berjuang. Kita dilatih di bulan suci yang mulia ini untuk bagaimana bisa bersabar dan berjuang dengan kesabaran itu. Ya, segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sabar, sesungguhnya kalau kita ingin lihat secara lugawinya, ya, secara bahasa itu berasal dari akar kata sobaro yusbiru, yang berarti adalah menahan. Jadi menahan ini secara lugawi atau secara bahasa. Nah, kemudian lebih jauh secara istilah itu, yaitu bagaimana kita menahan dari segala sesuatu yang bisa kemudian bisa mengakibatkan kita melakukan hal-hal yang tidak baik di luar itu. Ya, menahan dari hal-hal yang kemudian bisa mendatangkan mudarat. Ya, kemudian kita menahan diri dari hal-hal yang bisa merugikan kita. Maka sikap sabar ini tentu maknanya lebih luas. Tapi pada intinya bahwa kesabaran itu adalah sikap diri, ya, mampu mengendalikan diri kita, ya, mampu menahan hawa nafsu kita untuk kemudian diselaraskan sesuai dengan tuntunan syariat. Nah, sehingga memang sangat relevan ketika kita mengaitkan dengan bulan puasa, di mana bulan puasa ini dikenal banyak istilah. Ya, ada yang mengatakan bahwa ini adalah syahrul Quran, ada yang mengatakan syahrul syam. Nah, salah satunya adalah bahwa Ramadan ini adalah syahrul as-sabr, yaitu bulan yang di dalamnya kita dilatih untuk bersabar, tentu sesuai dengan tuntunan syariah itu sendiri. Nah, seperti itu yang kemudian kalau kita ingin sekilas mengetahui bahwa sabar itu sesungguhnya adalah sikap menahan, ya, adalah cerminan dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentu semua itu diarahkan semata-mata untuk meraih derajat takwa yang kita inginkan di penghujung daripada bulan suci Ramadan ini, dan kita berharap itu bisa bertahan 11 bulan berikutnya setelah melatih diri kita dengan sikap sabar itu. Ya, seperti itu. Ya, ya, jadi sabar itu dari definisi bahasanya itu menahan diri, Ustaz, ya, dari makan dan minum, Ustaz, ya. Sementara dari segi istilah tadi bisa menahan diri dari hal-hal yang membatalkan ya, dan puasa, Ustaz. Beberapa hal lagi bahwa kesabaran itu sendiri dibagi menjadi 3. Ya, yang pertama itu sabar dalam istilahnya ini, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kita sabar dalam ini menghadapi musibah. Ya. Kemudian kita sabar dalam menjauhi maksiat. Ya. Maka 3 sabar ini tercermin dari gambaran sabar seorang mukmin. Ya, ketika dia ingin mengimplementasikan nilai-nilai kesabaran itu dan ditempa di bulan suci Ramadan ini. Ya. Iya. Oh, jadi sabar itu dibagi 3 kategori, Ustaz, ya. Ya. Baik, Ustaz. Lalu apa kaitan atau hubungan sikap sabar ini dengan bulan suci Ramadan, ya? Sehingga kenapa dikatakan kemudian bulan Ramadan itu salah satu istilahnya syahrus sabar, bulan kesabaran. Kaitannya seperti apa itu, Ustaz? Ya, yang menarik bahwasanya sikap sabar ini kalau kita ingin kaitkan dengan konteks puasa, ya, yang ada sekarang ini, di mana di bulan suci Ramadan ini kita menahan segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa,
maka disitulah kita melihat bagaimana sabar ini bisa diwujudkan dalam bentuk amaliyah. Ya, karena ibadah puasa sendiri itu adalah perbuatan yang memang secara langsung berkaitan dengan amal zohiriyah ya. Ya, pengamalan kita secara zohir, yaitu dengan menahan dari makan dan minum, kemudian tidak berhubungan di siang hari. Nah, ada hal yang menarik kalau kita perhatikan di sini, pemirsa yang sangat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyerukan atau mewajibkan kepada orang-orang beriman untuk berpuasa, nah, kita melihat bahwa puasa ini ya, kita melihat dalam konteks makan dan minum, ya termasuk dalam hal ini suami istri yang kemudian halal untuk apa istilahnya melakukan hubungan ya. Ini kalau kita lihat di sini bahwasanya ada ketaatan yang luar biasa ya. Ada ketaatan yang luar biasa, ada upaya menahan diri yang luar biasa. Bisa kita bayangkan ya pemirsa yang sangat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makan dan minum, nah, ini adalah perkara yang mubah, ya, yang boleh-boleh saja. Perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kemudian datang perintah untuk menahan itu semua dalam konteks puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah maka kemudian orang-orang beriman ini mampu melakukannya dengan penuh keikhlasan, ya. Padahal ini perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu dengan keimanan, ya, dengan semangat ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mampu untuk tidak melakukan hal-hal yang sesungguhnya hal tersebut dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah luar biasanya orang-orang yang beriman. Ya. Untuk perkara yang halal saja dia mampu untuk meninggalkan. Nah, apatah lagi di bulan suci yang Ramadan ini tentu jauh lebih mudah lagi dia bisa meninggalkan perkara-perkara yang apakah itu perkara yang syubhat, apalagi perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah berkah daripada Ramadan puasa ini, seorang yang mampu kemudian mengawali ya bagaimana membangun kesabarannya itu dengan menahan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sinilah kemudian dibentuklah ya nafsiyahnya, dibentuklah apa istilahnya ini ciri-ciri ketakwaannya itu akan muncul perlahan-lahan, ya berawal dari menahan hal-hal yang memang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sehingga kita perhatikan ya memang dari setiap mukmin itu tercermin ya keimanannya dari perilakunya. Nah, perilaku itu muncul ketika diaplikasikan dalam amal perbuatan. Nah, salah satunya yaitu dengan menahan diri ini tidak makan dan tidak minum. Dan inilah efek atau kaitan yang sangat terlihat ya. Ketika Ramadan ini datang, ya seorang beriman itu betul-betul mampu menjalankan syariat itu dengan cara tidak kemudian memperturutkan hawa nafsunya dan semata-mata betul-betul ingin taat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah puasa yang selama sebulan penuh dijalankan. Ya, seperti itu ya, sepertinya. Ya. Ya, baik Ustaz. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan melatih kesabaran kaum muslimin Ustaz ya. Karena di bulan Ramadan ini jangankan yang haram Ustaz ya, yang halal saja seperti makan dan minum di siang hari ya, yang sebenarnya boleh ya mubah, ternyata bisa kita tinggalkan, apalagi yang haram ya, seperti itu Ustaz ya. Jadi intinya bulan Ramadan ini adalah bulan tempat kita melatih kesabaran ya. Baik Ustaz, saya ke pemateri yang kedua ya, Ustaz Agustam lagi ya. Baik Ustaz, jadi selain
bulan Ramadan ini diistilahkan Saharus Sabar, bulan kesabaran. Bulan Ramadan ini juga diistilahkan dengan Saharul Jihad, ya, atau bulan perjuangan, ya. Nah, bisa dijelaskan mungkin Ustaz, kenapa kemudian bulan Ramadan ini diistilahkan atau dinamakan bulan perjuangan atau Saharul Jihad? Ya, apa ada Ustaz Agus Lam? Baik, terima kasih Ustaz Ridwan atas kesempatannya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, sholatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat serta keluarga beliau. Ramadan disebut sebagai bulan kesabaran dan juga bulan perjuangan. Jadi ini sesuatu yang memang tidak bisa kita pisahkan, ya. Jadi sebagaimana tadi setelah dijelaskan oleh Ustadz Fahri, bagaimana kemudian Ramadan itu kita maknai sebagai bulan kesabaran. Nah, ternyata di dalam kita bersabar menjalani puasa itu memang membutuhkan juga yang namanya perjuangan. Jadi bagaimana kita menahan hal-hal yang tadinya halal di luar bulan Ramadan. Nah, ketika di bulan Ramadan itu menjadi suatu hal yang haram untuk kita lakukan. Nah, itu tentu memerlukan perjuangan juga. Jadi bagaimana kemudian itu bisa kita jalani keseharian kita di bulan puasa ini, sehingga puasa kita itu nantinya menjadi puasa yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bagaimana kita mengendalikan amarah kita, mengendalikan hal-hal yang bisa merusak puasa kita. Apalagi tadi dikatakan kita hari ini atau tahun ini berpuasa dalam kondisi yang sedikit berbeda, bisa bermaksimal diri di bulan Ramadan ini. Nah, selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan kita, suri teladan kita, dan juga para sahabatnya telah mencontohkan kepada kita Islam bagaimana kemudian menjadikan puasa itu bukan sebagai penghalang untuk melakukan aktivitas ibadah di dalamnya. Bahkan banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di bulan Ramadan itu justru dilaksanakan atau dilakukan oleh umat Islam terjadi di tahun kedua Hijriah di Ramadan, di mana kaum muslimin itu hanya berkisar 300-an orang sahabat, ya, pasukan kaum muslimin menghadapi hampir 3 kali lipat daripada kekuatan kaum kafir Quraisy. Dan luar biasanya dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan pasukan yang tidak berimbang ini, kaum muslimin dengan izin Allah Subhanahu wa taala memperoleh kemenangan dalam perang Badar tersebut. Nah, banyak lagi contoh yang lainnya, misalnya adalah perang Ahzab. Ya, dalam sejarah memang perang Ahzab ini terjadi di bulan Syawal. Tapi kita tahu persiapan untuk terjadinya perang Ahzab ini atau perang Khandaq, ya, itu terjadi di bulan Ramadan. Jadi Rasulullah dan para sahabatnya telah mempersiapkan berbagai hal, termasuk menggali parit-parit yang dalam dan panjang serta luas itu di bulan puasa. Jadi dalam keadaan sedang berpuasa, Rasulullah dan para sahabatnya melakukan persiapan perang dengan menggali parit-parit, ya, yang mungkin sulit kita untuk lakukan pada hari ini, ya. Kemudian termasuk Fatu Makkah, ya, atau pembebasan kota Makkah. Nah, di mana ini menjadi momen tersebarnya Islam di seluruh Jazirah Arab. Itu juga terjadi di bulan Ramadan. Di umat Islam berhasil menaklukkan atau membebaskan kota Makkah dari orang-orang Quraisy, dan kaum manusia banyak yang kemudian berbondong-bondong masuk Islam pada saat itu. Nah, itu di masa Rasulullah para sahabatnya, termasuk juga perang Tabuk dan seterusnya. Termasuk di masa kehilafannya, jadi kita mungkin pernah mendengar bagaimana kisah kepahlawanan Tariq bin Ziyad. Jadi beliau adalah pemimpin yang memimpin pasukan dalam penaklukan Andalusia, yang hari ini mungkin kita kenal dengan Spanyol, ya. Itu juga ternyata terjadi di bulan Ramadan. Nah, bukti-bukti ini menjadikan pelajaran bagi kita umat Islam pada hari ini bahwa sesungguhnya bulan Ramadan itu bukanlah saat untuk bermalas-malasan atau berdiam diri. Ya, walaupun mungkin kalau sekarang kita berada di rumah, tapi bukan berarti kita berdiam diri dalam artian bermalas-malasan. Tapi bagaimana kemudian kita mencari atau menemukan cara-cara yang kreatif yang bisa untuk tetap bisa melaksanakan
amalan-amalan mulia di bulan yang mulia ini, ya. Karena tentu perjuangan ataupun aktivitas-aktivitas ibadah yang kita lakukan di bulan ini akan mendapatkan ganjaran pahala yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi memang suatu hal yang urgent atau kemudian penting untuk menyebut bahwa Ramadan itu adalah bulan perjuangan, di mana kaum muslimin itu lebih termotivasi lagi, lebih bersemangat lagi untuk berjuang di dalamnya. Iya, seperti itu, Ustaz. Ya, ya. Jadi ternyata di bulan Ramadan ini banyak peristiwa-peristiwa Ustaz, ya, yang terjadi di masa Rasulullah dan para sahabat, yang justru menjadikan bulan Ramadan itu momentum untuk berjuang, ya, momentum untuk jihad fi sabilillah, ya, memperjuangkan tegaknya hukum-hukum Allah di muka bumi ini. Nah, dalam situasi atau keadaan saat ini yang tidak ada peperangan, nah, seperti apa bentuk perjuangan kita di masa Rasulullah dan para sahabat itu, ya, bisa jihad fi sabilillah. Nah, tapi saat ini kondisinya berbeda, tidak ada peperangan. Nah, bentuk perjuangan kita dalam keadaan seperti ini tuh seperti apa, Ustaz? Iya, betul sekali bahwa kalau tadi di masa Rasul, di masa kaum muslimin memiliki kepemimpinan, kemudian perjuangan itu diwujudkan dengan melakukan aktivitas jihad, salah satu aktivitas yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun kondisi pada hari ini tidak memungkinkan atau tidak terlaksana aktivitas demikian. Lalu seperti apa bentuk perjuangan kita di masa atau di saat-saat seperti sekarang ini? Ya, tentu di sini membutuhkan berbagai bentuk kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang itu dinilai sebagai sebuah bentuk perjuangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena memperjuangkan Islam itu harus kemudian kita lakukan kapan dan dimanapun. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin itu untuk memenangkan Islam itu atas kekufuran. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyeru kita agar kemudian menjadikan Islam itu sebagai aturan di dalam kehidupan kita. Nah, ini yang kemudian menjadi hal yang penting. Jadi kita bisa melihat bagaimana perjalanan Rasulullah SAW serta para sahabatnya berjuang dalam rangka menyeru manusia untuk kemudian berhukum atau kemudian menegakkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, aturan-aturan Islam di muka bumi ini. Sampai kemudian Rasulullah dan sahabatnya itu berhasil menegakkan Islam. Jadi ketika beliau berhijrah ke Madinah, dan itu terus dikembangkan, diperjuangkan dan diemban Islam ini disebarluaskan di muka bumi ini sampai kemudian dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidin, dilanjutkan oleh para khalifah setelahnya. Sampai kemudian Islam itu kita ketahui telah berjaya lebih dari 1.300 tahun. Ini adalah hasil dari perjuangan. Namun melihat kondisi pada hari ini, ternyata apa yang telah diperjuangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak nampak. Ya, ini dimaklumi karena telah runtuhnya atau telah hilangnya institusi kepemimpinan kaum muslimin di hari ini hidup dalam kondisi tidak menerapkan aturan-aturan Islam di dalam. Nah, ini menjadi lahan atau ladang bagi kita untuk berjuang. Jadi kalau Rasulullah berjuang untuk Islam, pada hari ini kaum muslimin dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjuang mengembalikan kehidupan Islam. Nah, ini kemudian yang perlu kita lakukan pada hari ini. Nah, seperti apa perjuangan yang kita lakukan dalam membalikan kehidupan Islam itu tidak lain adalah menyeru manusia dengan cara yang baik. Kemudian kita juga diseru oleh Allah Subhanahu wa taala agar kemudian masuk ke dalam Islam itu secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafatan. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah atau menyeluruh, tidak sebagian-sebagian. Nah, pada hari ini kita melihat kondisi kaum muslimin tidak dalam keadaan sedang berislam secara kafah. Nah, inilah perjuangan yang kita lakukan. Bagaimana mendakwahi atau menyeru manusia agar kemudian mau untuk kemudian menegakkan atau kemudian berislam secara kafah. Nah, konkretnya adalah kita memberikan pemahaman atau ajakan kepada umat sehingga mereka paham tentang syariat Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya mau untuk berjuang bersama-sama menegakkan aturan
Allah Subhanahu wa taala itu dalam kehidupannya. Ya, jadi seperti itu bentuk perjuangan kita pada hari ini. Ya, baik Ustaz. Ya, jadi bulan Ramadan itu justru tidak boleh dijadikan sebagai bulan bermalas-malasan, Ustaz ya. Tetapi Iya, justru betul. harus dijadikan sebagai bulan perjuangan. Nah, bentuk perjuangan kita di saat situasi seperti ini, di tengah-tengah aturan-aturan Allah itu dicampakkan, diterlantarkan, maka bentuk perjuangan kita adalah menyeru kepada umat, ya, menyampaikan kepada umat, mengedukasi kepada umat tentang wajibnya menerapkan Islam secara kafah, secara menyeluruh, Ustaz ya. Ya, baik Ustaz, ya saya ke Ustaz Fahri kembali, ya. Ya, ada juga pendapat seperti ini Ustaz Fahri, ya, bahwa sabar itu ikhlas menerima keadaan, ya. Kita sering mendengarkan statement seperti itu, ya, bahwa sabar itu adalah ikhlas menerima keadaan, ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita melihat kezaliman, Ustaz, ya, termasuk kezaliman yang dilakukan oleh penguasa, ya, misalnya mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, misalnya tidak menurunkan harga BBM di saat minyak dunia itu turun, ya. Yang dilakukan justru mencabut berbagai jenis subsidi, ya, menarik pajak dari rakyat yang jenis dan besarannya itu semakin bertambah dari tahun ke tahun, apalagi di tengah mewabahnya COVID-19 ini. Nah, ketika kita melihat kezaliman seperti itu, apalagi yang dilakukan oleh penguasa, apakah kita harus bersabar, ya, karena mereka mengatakan bahwa ini adalah takdir Allah, ya. Nah, apakah sabar ini masuk kategori sabar, Ustaz? Diam, menerima keadaan apa adanya, ya, termasuk melihat kezaliman, ya, pasrah seperti itu, Ustaz. Apakah seperti ini masuk kategori sabar, Ustaz? Ya, baik. Pemirsa yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu sikap sabar yang dituntut oleh syariah ini sejalan dengan apa yang kemudian termaktub di dalam Al-Quran itu sendiri, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Ya, wahai orang-orang yang beriman, ya, jadikanlah sabar dan salat itu sebagai penolong. Sesungguhnya orang bersama orang-orang yang bersabar. Nah, berangkat dari ayat ini, tentu kesabaran ini adalah kesabaran yang sejalan dengan tuntunan dan tuntutan syariah itu sendiri. Nah, seperti apa kemudian kesabaran itu, khususnya ketika kita menyikapi berbagai macam bentuk kezaliman, ya, yang terjadi, maka sikap sabar yang harus muncul di sini tentu adalah sikap sabar yang kembali ke pemahaman syariat itu sendiri, yaitu bagaimana kita diminta untuk sabar, tetapi sikap sabar itu harus dibarengi dengan ikhtiar. Ya, dalam artian kita tidak boleh bersikap fatalis, pasrah, atau bersikap apa istilahnya menerima keadaan begitu saja, ya. Kemudian kita berpangku tangan, ya, tidak melakukan apa-apa. Maka yang sebenarnya yang dibutuhkan di sini adalah kesabaran yang sifatnya aktif. Ya, kita bersabar, menahan diri dari segala sesuatu yang bisa mendatangkan mudarat atau bisa memperbesar, memperparah keadaan itu. Ya, tentu dibarengi dengan upaya-upaya maksimal untuk bagaimana kita bisa keluar dari persoalan. Nah, tadi setidaknya disebutkan kebijakan-kebijakan yang secara zahir kemudian bisa mendatangkan penderitaan di tengah rakyat. Ya, kalau sekarang kan kita melihat bagaimana kebijakan ini yang cenderung kemudian memberikan beban kepada masyarakat. Ya, seharusnya ketika mereka disuruh untuk bersabar, maka seharusnya ada solusi juga. Ada
ikhtiar juga bagaimana bisa keluar dari persoalan itu. Maka seyogyanya seorang muslim, ya, seorang yang beriman itu dituntut untuk tidak cukup dia berdiam diri, ya, tidak cukup dia apa istilahnya pasrah dengan keadaan, fatalis. Nah, ini ada kesalahan dalam memahami kesabaran di tengah-tengah masyarakat. Padahal sesungguhnya kesabaran itu adalah bentuk sikap hati kita. Dia adalah perwujudan masyair, perasaan-perasaan kita, ya, sifat yang tertanam dalam diri seseorang. Nah, ini berbeda dengan ikhtiar. Ikhtiar ini adalah pengamalan. Ya, bagaimana kita bisa keluar, ya, kita beramal, kita berusaha untuk bagaimana keluar dari berbagai musibah, berbagai penderitaan, ya, khususnya pada pandemi COVID-19 ini kita bisa berusaha bagaimana kita tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tapi tetap juga, ya, kita melakukan aktivitas yang dapat mengeluarkan dari musibah tersebut. Jika misalnya ada seruan untuk kemudian mematuhi, ya, protokol terkait dengan penanganan pandemi corona misalnya, maka seorang muslim, ya, harusnya melihat ini sebagai hal yang menjadi ikhtiar bagi mereka. Nah, di satu sisi juga dia tidak boleh berhenti untuk melakukan aktivitas amar ma'ruf nahi munkar dengan mengkritisi sejumlah kebijakan atau hal-hal yang mengarah kepada kerusakan sistem itu sendiri. Ya, dengan cara tentu memberikan arahan, nasihat kepada siapapun juga, ya, khususnya penguasa. Ya, bagaimana dia bisa bertanggung jawab sepenuhnya, tidak hanya memberikan SOP, prosedur bagaimana penanganan pandemi, tetapi hal lain juga yang harus dipenuhi. Salah satunya misalnya bagaimana mencukupi kebutuhan pokok ketika kemudian musibah itu datang. Nah, inilah yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, sehingga beliau juga kemudian tidak hanya pasrah, ya. Ketika beliau mengatakan kita berpindah dari satu kodok ke kodok yang lain, dari satu ketetapan Allah ke ketetapan yang lain, beliau kemudian melakukan upaya sungguh-sungguh untuk bagaimana keluar dari wabah tersebut, ya, dengan memberikan apa istilahnya pemenuhan kebutuhan pokok kepada rakyatnya, sembari berusaha untuk keluar dari musibah. Ya, yang waktu itu adalah taun, ya, musibah penyakit taun, yang kemudian beliau membuat kebijakan yang di satu sisi, ya, tidak akan merugikan siapapun, nah, dan semua akan berbahagia dengan hal tersebut, tidak akan membebani mereka, ya, tidak akan menjadikan itu sebagai sebuah, ya, perkara yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini tentu sikap yang bijak, sikap yang tepat seorang muslim ketika menghadapi semua itu, ya, menghadapi kebijakan-kebijakan yang zalim, adalah dia bersabar, tetap menahan untuk tidak melakukan misalnya tindakan anarkisme, ya, tindakan-tindakan yang bisa mengarah kepada fasad, merusak. Tetapi dia pun tidak boleh istilahnya pasif, ya, untuk melakukan tindakan-tindakan kritik, ya, kepada siapapun itu, apalagi kepada penguasa. Bahkan ini adalah sifat atau sikap yang terpuji, yang kemudian mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan disetarakan dengan Sayyidus Syuhada, ya, mungkin para syuhada, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, dan orang-orang yang kemudian berdiri di hadapan penguasa dan meluruskan mereka, menasihati mereka, sehingga mereka siap menanggung resiko daripada kritiknya itu, ya, karena inilah tuntunan syariah, yaitu bagaimana tetap menahan diri tapi berusaha untuk, ya, memberikan jalan keluar dari setiap persoalan yang menimpa, apakah menimpa dirinya, menimpa keluarganya, masyarakat, apalagi kalau ini dalam konteks sudah global atau negara, ya, seperti itu, ya. Maka sikap seorang muslim adalah
dia tidak boleh pasif, tetapi harus aktif untuk melakukan upaya perubahan ya ke arah yang lebih baik. Ya, bukan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Billahi minasyaitonir rajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib sebuah kaum ya sebelum ya kaum itu sendiri merubah apa yang ada dalam diri mereka. Sehingga inilah kesesuaian antara sikap sabar itu dengan upaya menangani kegiatan, menghindarkan dari kerusakan kebijakan zalim itu. Inilah yang kemudian akan melahirkan ketaatan dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan lebih mudah untuk meraih ketakwaan itu sendiri. Ya, baik Ustaz. Tapi bukankah keadaan ini atau kondisi saat ini itu merupakan takdir Allah yang seharusnya diterima? Ya, sebab ini semua sudah keputusan Allah, termasuk diberikannya kita pemimpin atau penguasa yang zalim seperti saat ini itu adalah sudah ketentuan Allah. Jadi tidak perlu kita berlebihan dalam menyikapi protes, mengkritisi, apalagi sampai melakukan aksi demonstrasi dan sebagainya. Sebab ini sudah takdir Allah, keputusan Allah. Ya. Baik buruknya itu berasal dari Allah. Nah, bagaimana cara meluruskan pemahaman seperti ini? Ya, inilah yang kita lihat di tengah-tengah sebagian umat. Ya, sebagian umat ada pemahaman yang keliru ketika memahami amalan hati dan amalan perbuatan. Mereka mencampur adukan itu. Padahal sesungguhnya ya dalam konteks memahami kepada Allah Subhanahu wa taala ini juga perkara yang wajib ya. Jadi kita sangat harus bisa memahami bahwa semua ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa lanabluwannakum ya bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali was samarat ya wa basyiris sabirin. Nah, di sini kemudian Allah menyampaikan kepada kita akan menimpakan ya ujian kepada manusia itu, kepada hambanya ya, baik itu berupa ketakutan, ya rasa lapar, ya kekurangan harta, kemudian kekurangan buah-buahan. Tetapi di sini Allah kemudian memberikan wabasyiris sabirin, ya, berikanlah kabar gembira ya kepada orang-orang yang bersabar. Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila mereka ditimpa musibah, mereka mengucapkan ya kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua musibah atau semua hal itu berasal dari Allah dan pasti juga kembalinya kepada Allah. Nah, inilah kalimat istirja. Ya, kalimat bagaimana apa istilahnya? Kita diperintahkan untuk kembali kepada Allah. Jadi ketika musibah itu datang, maka sikap amal hati kita, keyakinan kita, ya istilahnya sikap mental seorang muslim itu adalah menerima itu sebagai ketetapan Allah. Ya, kita harus memahami itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tentu ada berbagai macam hikmah di balik ketetapan itu. Nah, ini adalah satu perkara. Nah, sementara perkara yang lain yang juga harus dipahami kaum muslimin bahwa di satu sisi Allah juga menuntut seorang muslim itu ya tidak hanya bersikap pasrah. Nah, di sini masuk kepada wilayah amaliyah. Nah, disinilah berlaku ya hukum syara di sini. Yaitu salah satunya adalah kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada siapapun untuk melakukan aktivitas amar ma'ruf nahi munkar. Nah, salah satunya itu dalam bentuk dakwah. Ya, ataupun dalam bentuk kritikan, ya, bahasanya nasihat atau tausiah lah, ya, mungkin lebih halusnya tausiah, atau bentuk kasih sayang kita ya seorang muslim kepada muslim yang lainnya adalah dengan memberikan masukan solusi apa yang tepat
jalan keluar seperti apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim ketika menghadapi. Maka aktivitas di sini adalah aktivitas yang berada pada wilayah lain, yaitu pada wilayah amaliyah yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Bahwa setiap dari amalan perbuatan kita itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru kalau kita bersikap berdiam diri, nah, maka ini juga akan menjadi tanda tanya besar kelak di akhirat. Ya, mengapa, wahai engkau hambaku, mengapa engkau berdiam diri ketika engkau menyaksikan kerusakan di mana-mana? Bukankah aku telah menurunkan syariat untuk memperbaiki, ya, dan untuk merubah semua hal tersebut? Nah ini, dan kalau ini seperti ini juga terjadi, maka di sisi lain ya, pada aspek dunia, maka penguasa atau siapapun yang mengeluarkan kebijakan zalim itu seolah-olah mengatakan, wah, berarti umat setuju ini dengan kebijakan zalim yang saya lakukan ini. Nah ini akan semakin memperparah situasi. Justru ini seolah-olah adalah sinyal dukungan dari umat, wah, kalau begitu saya akan membuat kebijakan-kebijakan yang lain ya, yang justru itu merugikan bagi seluruh umat manusia. Ya, bukan hanya muslim saja. Nah ini, kalau tidak kita melakukan upaya-upaya yang serius untuk bagaimana merubah pemahaman kaum muslimin, kemudian melakukan aktivitas dakwah amar ma'ruf, mengingatkan, melakukan muhasabah lil hukam, ya, mengoreksi setiap kebijakan penguasa yang zalim, maka inilah bentuk dari sikap seorang muslim yang betul-betul mengamalkan syariat, yaitu dengan dakwah bil lisan, ya, menyampaikan secara lisan, ya, dakwah dengan sesuatu yang mampu memberikan solusi, ya, bukan dakwah yang semakin memperkeruh suasana, adu domba, mengintimidasi, ya, meneror dan sebagainya. Tapi bagaimana mampu melahirkan solusi untuk kebaikan semua. Ya, bukankah Islam itu untuk sebagai rahmatan lil alamin, ini kebaikan bagi seluruh alam. Nah, salah satunya tentu adalah menghadirkan kemaslahatan, ya, menghadirkan kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan, kerusakan. Kita betul-betul Islam itu mampu hadir di tengah-tengah masyarakat, ya, khususnya pada saat pandemi ini, mampu menghadirkan solusi yang tepat. Nah, salah satunya ya itu, kalau diserukan saat ini, ya, apa istilahnya ini, pembatasan sosial, ya, berskala besar, ya, seperti itu, PSBB, ya. Perlu juga kita menyerukan, ya, istilahnya apa ini, penerapan syariah berskala besar. Ya. Itu penting juga, ya. Penerapan syariah berskala dalam besar. itu, tapi bagaimana penyeruan syariah berskala besar. Nah, untuk saat inilah yang juga diperlukan untuk kita bisa gaungkan di masyarakat, bahwa jangan Anda berkecil hati, jangan putus dari rahmat Allah. Tetaplah itu berupaya bagaimana keluar dari persoalan ini, tetap optimis. Ya, itu adalah qada, betul, ketetapan Allah. Tapi kita tidak boleh pasrah begitu saja. Tidak boleh menjadi orang-orang yang jumud, menjadi orang-orang yang istilahnya lari dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, baik Ustaz. Jadi sabar yang dimaksud di sini bukan sabar yang pasif, Ustaz, yang pasrah dengan keadaan, tetapi terus harus berusaha, ya, dengan cara mengkritisi kebijakan rezim, ya. Sebab Allah sendiri tidak merubah satu kaum jika kaum itu tidak berusaha, ya. Seperti itu, Ustaz, ya. Jadi selain itu, ya, kita harus memberikan solusi dari berbagai permasalahan yang ada, ya. Tadi sempat disampaikan bahwa perlu ditawarkan solusi penerapan syariat berskala besar, ya. Artinya Islam secara kafah atas berbagai solusi problem, ya, atas berbagai masalah yang dihadapi bangsa saat ini, Ustaz, ya. Ya, baik Ustaz, saya ke Ustaz Agustam kembali, ya. Ya, Ustaz. Jadi tadi sudah dijelaskan, Ustaz, bahwa bentuk perjuangan kita di dalam bulan suci Ramadan yang saat ini tidak ada peperangan seperti dalam
situasi Rasulullah dan para sahabat, yaitu dengan cara menyeruh umat, ya, mengedukasi umat tentang perlunya penerapan Islam, ya, secara kafah, secara menyeluruh, ya. Bahkan sempat tadi disinggung pemerintahan Islam, Ustaz, ya. Ya, nah, di saat ada kelompok kaum muslimin, ya, yang berusaha berjuang, ya, untuk tegaknya hukum-hukum Allah di muka bumi ini, namun di saat yang sama ada sekelompok orang, ya, dari kalangan kaum muslimin itu sendiri yang menghalangi, ya, membenci bahkan mengkriminalisasi orang-orang yang berjuang mendakwakan syariah dan khilafah. Nah, kenapa bisa ada seperti ini? Kok justru yang menghalangi itu, yang membenci dan mengkriminalisasi itu dari golongan kaum muslimin itu sendiri? Bukankah kaum muslimin itu harus bersatu, ya, memperjuangkan tegaknya hukum-hukum Allah di muka bumi sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah? Nah, tapi kenapa bisa seperti ini, Ustaz? Ya. Bisa dijelaskan, Ustaz Agustan? Iya, baik. Sebelumnya kemudian tadi telah disampaikan bahwa memperjuangkan atau kemudian berusaha untuk menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini adalah sebuah kewajiban dan sebuah aktivitas yang mulia. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita diperintahkan dalam salah satu surah Ali Imran ayat 110, kuntum khairu ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi di situ ada aktivitas yang kemudian ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Nah, itulah yang dilakukan orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam rangka mereka umat terbaik tersebut, Allah juga agar kemudian melakukan ma'ruf nahi munkar itu dengan jamaah. Itu menjadi aktivitas yang lebih aktif, ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita wal kumin ummatu yad'u khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika muflihun. Jadi hendaklah ada di antara kamu, di antara ini segolongan umat, segolongan kaum yang menyeru pada kebaikan, mencegah yang ma'ruf dan kemungkaran, dan adalah orang-orang yang beruntung ke Allah Subhanahu wa taala. Di sini seperti itu lagi bulan Ramadan, sehingga aktivitas amar ma'ruf nahi munkar dalam bentuk kelompok ini adalah sesuatu yang memiliki dalil atau landasan di dalam Islam. Nah, adapun adanya kelompok atau orang-orang yang menolak atau bahkan menghalangi upaya penerapan syariah Islam ini, itu bisa kita lihat dari beberapa kondisi. Pertama, mungkin mereka adalah golongan orang-orang yang tidak memahami, ya, dan mereka tidak memahami seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala agar umat itu menerapkan syariah. Nah, apalagi kalau itu dari kalangan kaum muslimin sendiri. Nah, disinilah perlunya edukasi tadi, ya, diupaya untuk memahamkan mereka dengan berbagai aktivitas pembinaan yang kita lakukan di tengah-tengah masyarakat untuk memahamkan umat betapa pentingnya penerapan syariat dalam kehidupan kita ini. Nah, yang kedua adalah mereka yang kemudian mendapatkan keuntungan dengan adanya sistem yang rusak pada hari ini. Jadi sesuatu yang buruk ini, sesuatu yang merusak kehidupan umat manusia ini, tapi ada juga orang-orang yang diuntungkan. Siapa mereka? Mereka adalah para pelaku kejahatan atau pelaku kemaksiatan. Mereka yang bisnisnya itu terkait dengan aktivitas apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mereka adalah para pemilik pabrik-pabrik minuman keras. Mereka adalah para pengusaha-pengusaha barang-barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau mereka adalah orang-orang yang suka mengambil apa-apa yang bukan haknya, para koruptor dan lain sebagainya. Nah, ini orang kedua ini sangat terkait dengan yang ketiga, yakni adanya kaki tangan atau agen-agen barat di negeri-negeri kaum muslimin. Karena kelompok kedua tadi itu mendapatkan kesempatan ini ya karena adanya kesempatan seluas-luasnya yang diberikan dari orang-orang yang
berkuasa pada hari ini. Ya, jadi mereka berusaha, jadi pihak ketiga ini berusaha untuk mempertahankan atau menjaga agar sistem yang ada pada hari ini, yang sesungguhnya adalah sistem yang rusak, yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, mereka berusaha untuk mempertahankannya. Nah, inilah yang kemudian harus kita sadari dan sadarkan kepada umat bahwa keberadaan aturan ataupun sistem-sistem aturan yang ada pada hari ini yang tidak sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah sebuah pelanggaran dalam Islam, dan harus kemudian ada upaya untuk seperti tadi dikatakannya menasehati atau mengingatkan para penguasa agar mereka tersadarkan bahwa sistem yang mereka terapkan pada hari ini, aturan yang mereka jalankan pada hari ini adalah sistem aturan yang tidak bersumber dari Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan bertentangan, sehingga kelompok-kelompok tadi itu ya bisa memahami dan kemudian ikut berjuang juga untuk kemudian menerapkan Islam dalam kehidupannya. Nah, ini jadi tidak hanya dalam skop individu ataupun masyarakat, tapi juga para pemangku kepentingan dalam hal ini adalah pejabat-pejabat negara juga harus kita sadarkan, harus kita kritisi kebijakan-kebijakan mereka ataupun berbagai hal yang mereka buat untuk mengatur umat ini yang tidak disandarkan kepada aturan Islam. Itu harus kita ingatkan kepada mereka sebagai bentuk dakwah juga atau nasihat ya kepada penguasa. Jadi seperti itu. Jadi harus ada upaya untuk menyadarkan mereka untuk kemudian tidak terus-menerus larut dalam aktivitas yang seperti itu. Ya. Baik, Ustaz. Adakah ancaman Ustaz atau dosa ya bagi orang-orang yang membenci, orang-orang yang menghalang-halangi dakwah tegaknya hukum-hukum Allah di muka bumi, apalagi orang-orang yang mengkriminalisasi dakwah syariah dan khilafah? Sebagaimana kita ketahui di rezim ini ya tidak sedikit ya pejuang syariah dan khilafah itu lalu kemudian dikriminalisasi, dipenjara, ya bahkan di luar negeri sana ya tidak sedikit yang kemudian disiksa dan dibunuh. Ya, adakah ancaman atau dosa bagi orang-orang yang melakukan hal tersebut? Ya. Iya, tentu saja karena aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar tadi, jadi aktivitas untuk mendakwahi masyarakat, menyeru kepada kebaikan, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada kemungkaran, itu adalah aktivitas mulia yang wajib dan kemudian memperoleh pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka meninggalkannya, kemudian menolaknya atau bahkan menentangnya adalah aktivitas yang diharamkan, dan tentu ini adalah dosa bagi yang melakukannya. Allah Subhanahu Wa Taala mengancam mereka dengan ancaman azab yang berlipat. Mereka akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Ya, bisa jadi kemudian masalah kesempitan hidup yang kita alami sekarang ini adalah akibat dari adanya orang-orang yang kemudian menentang daripada penerapan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kemudian Islam sebagai rahmatan lil alamin tadi kita tidak rasakan ya, karena adanya orang-orang yang kemudian menentang atau kemudian menghalangi, bahkan tadi dikatakan mengkriminalisasi atau menindak secara hukum orang-orang yang pada hakikatnya tidak berbuat kejahatan, tapi sebenarnya ingin menyeru kepada kebaikan tadi. Nah, disinilah kemudian kita orang-orang yang bersabar dan berjuang dalam ketaatan tadi. Nah, adapun para pelaku atau orang-orang yang menghalangi penerapan syariat tadi, nah ini perlu dipahamkan. Kenapa? Karena aktivitas ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu bahkan orang-orangnya diberikan predikat sebagai orang-orang kafir, zalim, bahkan fasik berdasarkan apa yang mereka lakukan, sehingga tentu tidak boleh serampangan atau kemudian istilahnya cuek terhadap seruan atau upaya penegakan syariah ini. Nah, kaum muslimin bagaimana sikapnya? Ya, harus kemudian bersikap menerima atau mereka mendengar dan kemudian mentaati daripada seruan tersebut, yakni mendukung untuk kemudian penerapan Islam di dalam kehidupannya. Ya, seperti itu. Jadi mereka diancam dengan ancaman yang berat. Mereka akan
di akhirat kelak akan merugi gitu. Jadi tentu tidak ada apalagi kebaikan bagi orang-orang yang kemudian mendapatkan azab atau kemudian merugi di akhirat ketika bertemu dengan Tuhannya, seperti itu. Ya, jadi sangat disayangkan Ustaz ya, karena ada ya sekelompok orang dari kaum muslimin itu sendiri yang justru membenci, menghalangi dan mengkriminalisasi dakwah penegakan syariah dan khilafah ini. Padahal ternyata ancaman bagi orang-orang yang menghalang itu luar biasa, ya, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksa yang amat pedih Ustaz ya. Ya, baik Ustaz, saya ke Ustaz Firman lagi ya. Ya, Ustaz Firman, ya alhamdulillah Ustaz, kalau kita melihat kaum muslimin ya dalam bulan Ramadan ini ya, meskipun berada dalam kondisi mewabahnya COVID-19 di negeri kita ini, tetap senantiasa taat ya, dan sabar dalam menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya, termasuk meninggalkan berbagai bentuk kemaksiatan yang dapat merusak ibadah puasa. Ya. Nah, hanya saja Ustaz, ya, kenapa kesabaran dan ketaatan kaum muslimin itu tidak terjadi pada hukum-hukum Islam lainnya selain dari puasa ini? Ya, misalnya hukum qisas, hukum rajam, hukum cambuk dan lain sebagainya. Yaitu ada perbedaan ya. Perintah puasa dijalankan sementara perintah-perintah yang lain seperti qisas itu kok tidak dijalankan padahal sama-sama perintah. Ya, kenapa seperti itu, Ustaz? Ya, baik. Pemirsa Makassar Cinta Quran yang sangat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perkara yang dilematis ya, bahwa satu sisi ada ketaatan yang luar biasa pada perkara-perkara spiritual, ya, perkara-perkara ubudiyah. Sementara di sisi lain tidak ada ketaatan atau kepatuhan pada perkara-perkara hukum-hukum Islam yang lain yang juga secara syariat semua itu adalah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, khususnya juga perkara yang berkenaan dengan muamalah, ya, dengan khutbah, ya, bisa di Ustaz, suaranya agak kecil Ustaz. Bisa di volumenya. Suaranya agak kecil Ustaz kedengaran. Baik. Sistem sanksi, kemudian kita melihat juga di tengah masyarakat ini banyak mengabaikan hal-hal yang sifatnya mendasar bagi kehidupan mereka, pengaturan sosial, sistem sosial kehidupan mereka. Nah, inilah yang kemudian sangat dilematis yang kita saksikan terjadi di tubuh kaum muslimin. Ya. Bahkan ini terasa begitu besar ya. Bahkan ini menjadi sebuah problem yang amat besar ya untuk saat ini ya. Sampai detik ini kita menyaksikan bagaimana pola pikir kaum muslim dan pola sikapnya ini cenderung masih banyak mengabaikan perkara-perkara yang justru perkara ini tidak kalah wajibnya dengan hal-hal yang sifatnya spiritual. Nah, memang kita sangat memahami bahwa karakter seorang muslim itu berbeda di setiap orang, ya, tidaklah sama. Ya, karakter keimanan, ketaatan itu berbeda-beda. Ya, ada yang kemudian ketika sekali saja disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban, maka dia akan sesegera mungkin untuk bergegas melaksanakan kewajiban itu sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Man istata'tum, kemampuan yang dimiliki. Dan Allah pun tidak akan membebani suatu kaum atau hambanya itu melebihi dari apa yang tidak bisa dia lakukan. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, jadi Allah tidak akan membebani, mentaklif, memberikan beban hukum kepada hambanya melebihi dari kapasitas kemampuan. Seorang muslim itu wajib untuk kemudian mendengar dan taat kepada perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
innama qaulul mu'minuna idza du'u ila Allahi wa rasulahu qalu sami'na wa ata'na. Ya, jadi ketika kemudian perkataan seorang mukmin ketika ya mendengarkan seruan dari Allah dan Rasulnya adalah ya bagaimana mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami taat dan kami mendengar dan kami taat ya Allah, bukan sami'na wa asaina, kami dengar tapi kami mengabaikan. Ya. Maka tentu seorang mukmin itu berbeda dalam hal ini. Nah, olehnya itu kita akan menemukan fakta di lapangan, ada yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hal-hal yang sifatnya spiritual, tapi ada juga yang mengabaikan hal-hal yang sifatnya fundamental, yaitu berkenaan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang lain. Nah, apa yang kemudian menyebabkan ini terjadi? Ya, sesungguhnya ini berawal dari sebuah faham yang amat berbahaya, yaitu dikenal dengan faham sekularisme. Ya, faham sekularisme. Faham sekularisme ini yakni faham di mana terjadi proses fasuddin anil haya, yaitu memisahkan agama dari kehidupan. Jadi agama itu hanya ditempatkan pada perkara yang sifatnya spiritual. Ya, Islam itu akan hadir ketika berkenaan dengan sholat, ya, puasa saat ini, kemudian berkenaan dengan ketika kematian, ya, ketika syukuran dan lain sebagainya. Tetapi kemudian berkenaan dengan hal-hal yang sifatnya fundamental, ekonomi, sosial, politik, Islam kemudian tidak menjadi rujukan bagi siapapun. Islam tidak menjadi perkara yang dijadikan acuan oleh umat. Nah, inilah kemudian persoalan yang cukup parah, yaitu penyakit sekularisme atau sekularisme ini. Nah, inilah yang menjadi PR besar bagi kita, yaitu penyakit sekularisme, yaitu pemahaman yang memisahkan agama dari kehidupan, sehingga dari sini kemudian kaum muslimin mengalami berbagai macam keterpurukan. Ya, berbagai macam kebodohan, ya, ketertindasan dan sebagainya, akibat mereka mengabaikan ajaran Islam secara kafah tadi seperti yang disebutkan, padahal yang seruannya jelas. Ya, bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuk Islamlah kalian secara keseluruhan. Ya, jangan engkau mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Nah, inilah kenyataan yang kita saksikan yang sangat miris di tengah-tengah umat. Mereka masih memiliki paham sekularisme, ya, yaitu paham yang memisahkan agama dari kehidupan. Sehingga sangat wajar ketika kita temukan, ya, mereka berpuasa, tapi ternyata masih mengamalkan riba. Ya, mereka berpuasa, tapi banyak muslimah kita mungkin pada saat Ramadan masih mengenakan kerudungnya, tapi ketika keluar dari Ramadan mereka tidak lagi mengenakan kerudungnya dan kembali seperti semula. Nah, inilah yang kemudian menjadi tugas kita semua, ya, bukan cuma para dai. Saya pikir tugas bagi setiap muslim untuk saling mengingatkan bahwasanya Islam itu sebuah ajaran yang tidak boleh kita hanya mengambil sebagian dan kemudian mengabaikan sebagian hukum-hukum yang lain. Dalam Al-Quran, Allah sendiri sudah menegur, sudah mengingatkan, apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah engkau mengambil sebagian dari hukum-hukum Islam itu kemudian mengkufuri, mengingkari hukum-hukum yang lain. Dan ini oleh Allah Subhanahu wa taala tentu ancamannya yang diberikan ini sangat berat. Ya, sangat berat.
pada siapapun yang kemudian mengabaikan perkara ini. Nah, sehingga mirsa kafatul Quran yang sampai Allah Subhanahu wa taala, tentu upaya kita bagaimana adalah menghentikan sekularisme ini. Ya, menghentikan setiap upaya yang bisa menumbuh suburkan, mengembangkan daripada bibit-bibit sekularisme yang tertanam di dalam diri kaum muslimin. Karena justru inilah yang akan menghancurkan kaum muslimin itu sendiri. Ya, maka mereka itu harus difahamkan, harus terus-menerus diingatkan, harus terus-menerus disampaikan bagaimana Islam itu mampu menghadirkan solusi kepada mereka. Ya, tidak hanya bertumpu pada hal-hal yang bersifat spiritual atau ubudiyah saja. Ya, saya rasa seperti itu ya. Ya, betul sekali Ustaz ya. Jadi kalau kita lihat kaum muslimin saat ini ya memang ya telah menjalankan syariat sebenarnya. Hanya saja syariat yang dijalankan itu baru sebatas ibadah spiritual ya, spiritual dan spiritual semata seperti puasa, sholat, zakat, haji dan lain-lain ya, belum mencakup syariat dalam lingkup lebih luas lagi, ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum dan pemerintahan. Nah, ternyata menurut penjelasan Ustadz tadi penyebabnya adalah karena kaum muslimin ini telah terkontaminasi virus sekularisme Ustadz ya, paham yang memisahkan agama dari kehidupan. Makanya jangan heran kalau kemudian kita melihat kaum muslimin saat ini yang mengambil sebagian yang lain dan meninggalkan sebagian yang lain. Nah, inilah tugas kita, PR kita saat ya ke depannya bagaimana kemudian memahamkan ya saudara-saudara kita kaum muslimin tentang bahayanya sekularisme ini Ustaz ya. Ya. Baik Ustaz, saya ke Ustaz Agustam kembali ya. Ya, Ustaz, tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Fahri bahwa kaum muslimin ini terkena virus sekularisme ya. Pemisahan agama dari kehidupan. Artinya banyak sekali aturan-aturan Islam itu yang berhubungan dengan aspek pemerintahan, masyarakat, hukum itu yang tidak diterapkan. Yang diterapkannya baru mencakup lingkup individu semata, ya. Artinya banyak hukum-hukum Islam lainnya itu yang tidak diterapkan, ya. Nah, bagaimana seharusnya ya sikap kaum muslimin melihat banyaknya hukum-hukum Allah ini diterlantarkan atau tidak diterapkan di negeri kita ini yang notabene masyarakatnya mayoritas beragama Islam. Justru yang diterapkan itu adalah sistem politik demokrasi, sistem ekonomi kapitalis, sistem pemerintahan demokrasi yang notabene bertentangan dengan Islam. Padahal kita ini mayoritas beragama Islam. Kenapa kemudian diatur dengan sistem yang bukan Islam? Ya, bagaimana seharusnya sikap kaum muslimin? Ya, silakan Ustaz. Iya, baik. Menarik tadi ya, ternyata umat Islam dan juga dunia pada hari ini di samping mereka menghadapi COVID-19 yang beberapa bulan ini mewabah di seluruh dunia menjadi perhatian seluruh umat di dunia, ternyata juga ada virus yang kemudian telah lama menjangkiti umat Islam ya, sebagaimana tadi disebutkan ya, ini virus sekularisme tadi, pemisahan agama dari kehidupan atau menjadikan agama dalam hal ini ajaran-ajaran Islam hanya diterapkan dalam hal-hal yang sifatnya individual dan kemudian meninggalkan dalam kehidupan umum. Nah, ini tentu adalah sebuah penyakit yang harus dihindarkan kemudian disterilkan dari umat Islam. Nah, sejatinya umat Islam itu sebenarnya adalah umat yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan itu dibuktikan dengan aktivitas mereka untuk segera menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana misalnya ketika masuk bulan Ramadan, ya, segera kemudian kaum muslimin itu untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang sudah biasa kita lakukan di bulan Ramadan. Ya, termasuk dalamnya adalah berpuasa, memperbanyak baca Al-Quran, dan amalan-amalan ibadah lainnya. Nah, namun kita melihat bahwa itu hanya nampak pada hal-hal yang sifatnya ibadah mahdud tadi. Nah, inilah sebenarnya buat dari sekularisme tadi. Jadi umat Islam tidak memahami bahwa agama mereka, agama Islam juga mengatur dan memerintahkan agar kehidupan mereka secara umum itu juga diatur dengan aturan
Islam. Nah, bahkan ada semacam penelantaran ya, atau mengabaikan daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menerapkan hukum-hukumnya. Ya, tadi sudah disebutkan dalam perkara-perkara ekonomi misalnya ya, masyarakat kita berjual beli, berdagang tidak berdasarkan sebagaimana Rasulullah berdagang. Jadi mereka melakukan kecurangan dan sebagainya, padahal itu diharamkan dalam Islam. Atau dalam hal pergaulan, tadi disebutkan bahwa banyak kaum muslimin itu tidak menjalankan aturan pergaulan dalam Islam. Bagaimana hubungan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, kemudian bagaimana ketika kewajiban menutup aurat itu bagi wanita ketika keluar rumah tidak diindahkan. Ini semua adalah buah daripada adanya sekularisasi dalam kehidupan kaum muslimin. Nah, padahal sahabat Abu Bakar Siddiq itu memberikan contoh kepada kita bagaimana ketika ada pengabaian atau upaya untuk melantarkan salah satu hukum saja dalam Islam pada waktu itu, ada sekelompok kaum atau orang di tengah-tengah umat itu enggan, seperti Rasulullah itu mereka enggan untuk membayar zakat karena mereka menganggap zakat itu hanya diperintahkan ketika Nabi masih hidup. Maka oleh Abu Bakar, khalifah yang ada pada waktu itu seperti Rasul melakukan tindakan yang tegas terhadap orang-orang yang berusaha atau kemudian enggan untuk melaksanakan salah satu perintah dalam Islam ini, yakni membayar zakat. Jadi Abu Bakar kemudian mengutus utusannya untuk menemui mereka, mengajak mereka untuk bertaubat dan segera melaksanakan perintah zakat tersebut. Nah, ketika mereka menolak dan bahkan menelantarkan atau mengabaikan perintah Allah ini, Abu Bakar tidak segan-segan untuk memerangi mereka sampai kemudian mereka kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah sebuah pelajaran bagi kita bagaimana sikap para sahabat ketika melihat ada pengabaian daripada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala itu. Ya, jadi sikap kaum muslimin itu seharusnya adalah bersegera untuk melaksanakan ketika mereka disuruh kepada hukum-hukum Islam. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran 133 itu, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegera kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ayat ini menyeru kepada umat itu untuk bersegera kepada ampunan Allah, yakni agar mereka memperoleh ampunan itu dengan menjalankan syariahnya. Apa balas bagi orang-orang yang menjalankan syariat itu adalah surga yang seluas langit dan bumi. Nah, itu hanya disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yakni orang-orang yang patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi banyak ya hal yang kemudian bisa kita contoh dari kehidupan para sahabat juga ketika mereka mendapati adanya pengabaian ataupun upaya untuk menelantarkan daripada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang khalifah menindak satu kaum, yakni kaum Yahudi yang coba-coba untuk menistakan atau kemudian mengganggu kehidupan kaum muslimin ya dengan mengganggu kaum wanita yang ada di pasar. Tidak tanggung-tanggung khalifah ini mengirimkan pasukan yang untuk mengusir mereka hanya dengan diganggunya salah seorang wanita di antara muslimah itu. Nah, pada hari ini kita melihat tidak hanya kaum muslimin yang dinistakan, bahkan ajaran Islam itu banyak yang dinistakan dan dikriminalisasi. Nah, ini tentu membutuhkan kesadaran bagi kita semua, kesadaran dari umat ini untuk segera membela dan memperjuangkan daripada syariat Allah Subhanahu wa taala agar penodaan ataupun kemudian pengabaian termasuk dalam penistaan tadi itu tidak terus-terus terjadi terhadap umat ini dan juga terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seperti itu. Jadi harus ada upaya untuk menyadarkan umat, kemudian bersatu untuk bersama-sama agar kemudian penistaan ini tidak terus berlanjut ataupun kemudian pengabaian terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala ini tidak terus-terus terjadi dan kaum muslimin bisa hidup dalam kehidupan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni di dalam kehidupan yang diterapkan syariah dalam kehidupannya itu di muka bumi ini. Iya, menarik sekali Ustaz. Jadi sikap kaum muslimin seharusnya ketika diseru ya
kepada ajaran Islam, syariat Islam, maka sikapnya harus sami'na wa ta'na saja, ya, bersegera untuk menjalankan ya perintah-perintah Allah secara kafah, secara menyeluruh. Nah, itulah tugas kita Ustaz ya, untuk menyampaikan ke saudara-saudara kita yang mungkin saat ini belum memahami ya perintah penerapan syariat Islam secara kafah, dan mungkin belum memahami bahwa mereka itu terkontaminasi dengan paham-paham sekularisme tadi, paham yang memisahkan agama dari kehidupan, sehingga tidak sedikit saudara-saudara kita yang menganggap telah melaksanakan syariat Islam, padahal itu baru sebatas ibadah spiritual, ya, ritual dan spiritual, ibadah menghadap saja, ya. Baik Ustaz, kita sudah berada di penghujung acara, ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan sekaligus closing statement, ya. Saya persilakan ke Ustadz Fahri terlebih dahulu, ya. Silakan Ustaz, closing statement. Baik, mirsa makasar cinta Quran yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Ramadan sebagai salah satunya dalam hal ini adalah syahrus sabar, ya, bulan kesabaran, dan syahrul jihad, ya, bulan perjuangan. Maka seorang mukmin harus memetik hikmah yang begitu mendalam, mengambil pelajaran dari setiap peristiwa-peristiwa yang menguji mereka, ya, baik itu yang mereka alami saat ini dengan adanya musibah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan sebagai qada, bagi ketetapan bagi ya siapapun, ya, baik mukmin maupun non mukmin, ya. Maka semua itu tentu dibutuhkan sikap yang bijak, ya, sikap yang mencerminkan pengamalan syariat itu sendiri, ya, termasuk juga bisa membedakan mana hal-hal yang berkenan dengan wilayah-wilayah wilayah-wilayah yang sifatnya itu adalah keyakinan yang tidak terkait dengan amal, dan mana wilayah yang memang di situ kita dituntut untuk beramal dan tidak mencampur adukannya. Maka ketika Allah menetapkan ini sebagai qada, ketetapan, maka tentu seorang mukmin wajib, ya, untuk bersabar, ya, wajib untuk menahan dari segala sesuatu yang bisa mendatangkan hal yang lebih rusak lagi. Mereka wajib menahan diri. Nah, kemudian untuk hal-hal yang berkenaan dengan bagaimana pengamalan, kita diberikan kemampuan oleh Allah berkenaan dengan pengamalan sesuai dengan kemampuan kita, maka lakukanlah hal terbaik, ya, dan mendatangkan kebaikan. Apalagi Islam memang memerintahkan kita untuk melakukan kebaikan sendiri, dan diperintah langsung oleh Zat yang Maha Baik, Zat yang Maha Sempurna, yang menciptakan syariat untuk manusia, ya, seluruh dunia ini. Tentu sangat paham bahwa setiap ketetapan itu tentu bernilai ibadah, bernilai pahala. Apalagi disampaikan tadi, ketika kita bersegera, maka kita akan mendapatkan ganjalan pahala surga, ya, surganya Allah. Ini jaminan bagi siapa saja yang betul-betul beriman dan bertakwa. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Billahi minasyaitonir rajim, walau anna ahlal qura aman wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh iddat bil muttaqin. Ya, jadi siapa saja, ya, ya, jadi di situ dikatakan bahwa jika sebuah penduduk atau sebuah negeri, sebuah wilayah, ya, betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan membukakan barokahnya, membukakan berkahnya. Baik berkah itu bersumber, ya, dari
bawah, ya, dari bumi, ya, kemudian dari langitnya Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah ketaatan, kesabaran, perjuangan ini sangat dibutuhkan. Bukan hanya untuk saat ini saja, tapi seterusnya. Terusnya ini harus bisa menjadi bagian dari kehidupan kita. Dengan kesabaran itu, dengan ketaatan itu, maka kita berharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan memberikan kita jalan keluar. Ya, jalan keluar yang bagi orang-orang yang bertakwa adalah jalan keluar yang terbaik tentu. Ya, kita tidak sangka-sangka, dan ini semua wujud dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keistiqomahan kita, kesabaran kita, dan keikhlasan kita untuk menjalankan seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala. Tentu semua itu berawal dari upaya sungguh-sungguh kita untuk melakukan dakwah. Dakwah yang kemudian bisa melahirkan perubahan. Dakwah yang tidak hanya berhenti pada tataran yang sifatnya spiritual, tapi bagaimana dakwah itu mampu melakukan perubahan yang mengarah kepada penerapan Islam secara kafah. Ya, janganlah kita mengkriminalisasi ajaran Islam, ya, termasuk dalam hal ini ajaran khilafah dan pengemban-pengembannya. Ya, kemudian ikan laju dakwah mereka ini sama halnya dengan menentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan tentu sungguh ancaman dan azab yang pedih, ya, akan nanti siapapun juga yang mencoba untuk menghentikan, menghalangi upaya-upaya dalam rangka untuk mengarah kepada penerapan syariat Islam secara kafah. Ya, baik. Ya. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, nah selanjutnya Ustaz Agustam, ya silakan Ustaz closing statement-nya. Baik. Untuk pemirsa, makasih juga mendengarkan kegiatannya atau menyaksikannya, untuk menjadikan Ramadan kali ini, Ramadan yang tahun-tahun sebelumnya ini, sebagai Ramadan bagi kita untuk lebih merenungkan lagi, ya, bagaimana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kemudian hari-hari kita ini telah diisi dengan berbagai bentuk ketaatan kepada Allah, juga bagaimana masyarakat kita dan negara kita, apakah telah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, jika kemudian kita melihat bahwa itu jauh daripada apa yang diinginkan oleh Allah, dan maka itu harus ada kesadaran bagi kita semua untuk melakukan upaya-upaya perubahan, ya, perbaikan, untuk kemudian kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjuangan untuk menerapkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala itu harus menjadi agenda, ya, atau kegiatan utama yang dilakukan oleh umat, ya, dalam rangka memperbaiki kehidupan mereka menjadi kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak lagi mau terkungkung terus-menerus dengan adanya sistem yang rusak, penerapan aturan-aturan yang tidak bersumber dari Allah yang menyebabkan kerusakan dalam kehidupan kita. Nah, karena itu jadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk menyadarkan diri kita, menyadarkan keluarga kita, masyarakat, dan juga para pemimpin di negeri-negeri kita ini agar mereka mau kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, dan kelak, ya, ini menjadi Ramadan terakhir tanpa penerapan Islam secara kafah. Ya, mungkin demikian sebagai penutup dari saya. Iya, baik Ustaz. Para pemirsa Makassar Cinta Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah demikian tadi perbincangan kita dengan kedua narasumber kita, dan alhamdulillah luar biasa pencerahan yang disampaikan oleh kedua narasumber kita berkenaan dengan Ramadan itu sebagai bulan kesabaran dan perjuangan. Ya, nah, kesimpulan yang bisa kita tarik dari perbincangan kita ini, yang pertama adalah sabar yang dimaksud di sini adalah sabar yang tidak pasif, ya, artinya pasrah dengan keadaan yang ada,
tetapi harus tetap aktif dalam rangka beramar ma'ruf nahi mungkar, ya, menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, ya, termasuk dalam hal ini menasehati, ya, mengkritisi kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh atau yang dikeluarkan oleh rezim saat ini. Ya, nah kemudian yang kedua, bulan Ramadan ini sebagai bulan untuk melatih kesabaran. Ya, artinya di bulan Ramadan ini kesabaran kaum muslimin itu dilatih. Ya, jangankan yang haram, yang halal saja kita diminta untuk meninggalkan. Ya, maka seharusnya momentum bulan Ramadan ini harus dijadikan untuk momentum untuk mewujudkan, ya, ketakwaan dan kesabaran tersebut dalam rangka bagaimana kemudian tidak hanya hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa yang kita jalankan, tetapi juga hukum-hukum lainnya selain dari hukum-hukum puasa tadi. Dan bukan hanya taat pada saat di bulan Ramadan saja, tapi juga harus lebih taat setelah keluar dari bulan Ramadan. Ya, nah kemudian perjuangan yang harus dilakukan di saat situasi seperti ini, saat tidak ada peperangan, akan tetapi kita bisa melihat kondisi yang ada, hukum-hukum Islam ini banyak yang diterlantarkan, banyak yang dicampakkan, tidak diterapkan. Kaum muslimin hanya mengambil hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah mahda, ya, berkaitan dengan ritual dan spiritual semata. Nah, disinilah sebenarnya perjuangan kita di dalam bulan Ramadan ini, kemudian bagaimana menyuruh kepada umat, mengedukasi umat agar supaya tidak hanya menerapkan hukum-hukum yang sifatnya individual itu saja, tetapi menerapkan, memperjuangkan tegaknya hukum-hukum Allah lainnya, ya, secara kafah, secara menyeluruh. Ya, sebab Allah memerintahkan, ya, sebagaimana dikutip tadi oleh Ustaz Agustin, bahwa ya ayyuhallazina amanu udkhulu fisilmi kafah, ya. Allah memerintahkan kita untuk masuk ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh, secara totalitas. Nah, hanya saja, ya, penerapan Islam secara kafah, secara menyeluruh atau secara totalitas itu nanti bisa terwujud ketika ada institusi yang menjalankan, ada institusi yang menerapkan, yaitu khilafah. Ya, kaidah usulnya kan mala yatimul wajib illa bihi, bahwa wajib suatu kewajiban yang nanti sempurna pelaksananya jika ada sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Artinya syariat Islam yang merupakan konsekuensi keimanan kita untuk diterapkan itu bisa terlaksana, bisa terrealisasi ketika ada khilafah, ya, yang menjalankan, maka memperjuangkan tegaknya khilafah itu adalah kewajiban setiap kaum muslimin. Olehnya itu mari, ya, kita kaum muslimin, ya, bersama-sama memperjuangkan tegaknya hukum-hukum Allah di muka bumi ini, insyaallah. Ya, demikian tadi pemirsa diskusi kita dengan kedua narasumber kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan kepada kedua narasumber kami ucapkan jazakallahu khairan katsira wa jazakallahu ahsanal jaza. Baik pemirsa Makassar Cinta Quran, sebelum kita tutup kami sampaikan kembali bahwa dialog Ramadan ini insya Allah akan tayang kembali Jumat depan, ya, dengan jam yang sama, ba'da asar jam 4 insya Allah. Baik, kita tutup dialog Ramadan kita ini dengan membaca istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.